Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang kompleks, dan proyek ini biasanya memiliki sifat yang tidak dapat terjadi berulang, kemudian juga memiliki keterbatasan waktu, dan juga memiliki spesifikasi yang telah ditentukan di awal untuk menciptakan suatu produk. Kemudian menurut Skiwab bahwa proyek ini adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Nah, karena memiliki batasan-batasan dalam melaksanakan suatu proyek, maka organisasi proyek ini sangat diperlukan untuk mengatur sumber daya yang ada, agar nantinya aktivitas-aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Karakteristik dari proyek terbagi menjadi 4. Yang pertama, waktu atau timeline. Proyek memiliki garis yang pasti antara titik awal dimulainya proyek hingga titik akhir proyek yang terukur. Yang berikutnya ialah sumber daya atau resources. Proyek memiliki sumber daya, modal, dan tenaga kerja yang terbatas dan terukur. Yang ketiga ialah alat atau tools. Sebuah proyek menggunakan berbagai macam alat dan teknik khusus untuk menjalankan manajemen proyeknya. Yang keempat ialah tim. Dalam proyek dibutuhkan tim yang beragam dari berbagai bidang dan fungsinya. Terima kasih. Identifikasi proyek. Identifikasi proyek adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan juga pengawasan, serta mencari, menemukan, mengumpulkan data dan informasi dari kebutuhan lapangan serta pengelolaan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam identifikasi proyek. Yang pertama, tujuan proyek. Yang kedua, lingkup proyek. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, analisis risiko. Dan yang kelima, studi kelayakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tersebut. Yang pertama, tujuan. Dalam identifikasi proyek harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan proyek agar mencapai tujuannya. Selanjutnya, lingkup proyek. Lingkup proyek ini mencakup batasan dan ruang lingkup pekerjaan yang ada di dalam sebuah proyek. Yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan. Dalam identifikasi proyek, sumber daya sangat dibutuhkan. Sumber dayanya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, peralatan, bahan, serta infrastruktur yang ada di dalam proyek tersebut. Selanjutnya, analisis resiko. Proyek pasti akan mengalami atau menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi kemajuan dan keberhasilan dari sebuah proyek. Maka dari itu, analisis resiko dapat diperlukan dalam proses identifikasi proyek. Dan yang terakhir adalah studi kelayakan. Studi kelayakan ini dilibatkan untuk menilai keberlanjutan dan keberhasilan dari sebuah proyek tersebut. Baiklah, langsung saja di sini saya menjelaskan sedikit tentang siklus proyek. Di sini jelaskan siklus proyek adalah rangkaian tahapan atau fase yang dilakukan dalam suatu proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siklus proyek mencapai serangkaian kegiatan yang saling terkait dengan dijalankan secara beruntun. Di sini menurut Dimyanti dan Nurjaman, siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan sehingga tujuan akhir proyek tercapai. Terus untuk siklus proyek fungsi dari siklus proyek ini adalah sebagai kerangka kerja atau panduan yang
membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga penyelesaian proyek ini. Ini memastikan bahwa proyek dikelola secara sistematis dan efektif. F yaitu tahapan dalam siklus proyek, yang dimana yang pertama ada inisiasi, 2 perencanaan, 3 pra pelaksanaan, dan yang keempat pengakhiran. Yang dimana yang pertama yaitu inisiasi, yaitu adalah merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek untuk dikerjakan. Pada tahap ini permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu akan diidentifikasi. Yang kedua yaitu perencanaan, yang dimana dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci, panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga yaitu pra pelaksanaan, yaitu dengan disusun berdasarkan spesifikasi dan kriteria penyusun daftar. Yaitu yang keempat adalah pengakhiran, yang dimana itu hasil dari sebuah proyek tersebut.